Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Pada pertemuan kali ini, di Meet ini, kami dari kelompok 6 akan berdiskusi mengenai topik yang sudah diberikan oleh Ibu. Sebelum itu, kita perkenalan dulu anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Azanur Rahmah. Saya Juminta Nanung. Saya Leonard Lee. Dan saya Muhammad Faiz. Dan untuk satu anggota bernama Suci Marfuah tidak join di meet ini dikarenakan jaringan dia kurang stabil. Tapi sebisa mungkin Suci tetap berpartisipasi dengan menggunakan video yang dia buat. Nanti digabung di video ini. Baik, langsung saja. Untuk poin pertama. Contoh repeater yang digunakan di pasaran dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Kepada teman-teman, siapa yang mau berpendapat? Persilahkan Jumita. Baik, contoh repeater yang saya dapatkan adalah repeater Wi-Fi, di mana kelebihan dari perangkat ini adalah memiliki harga yang terjangkau, juga memiliki ukuran yang lebih fleksibel. Selain itu, repeater Wi-Fi juga tentunya untuk memperkuat sinyal Wi-Fi yang lemah dan dapat menangkap sinyal hingga jarak 50-100 meter. Adapun kekurangan dari repeater Wi-Fi, diantaranya tidak dapat digunakan dalam skala jaringan yang besar. Kecepatan sinyal sangat bergantung pada berapa banyak perangkat yang tersambung. Jadi semakin banyak perangkat yang terhubung, maka kecepatan sinyal akan semakin lemah. Dan yang terakhir adalah sangat bergantung pada jaringan pusat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Kepada teman yang lain, gimana? Ya, Liner, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk repeater yang saya dapatkan banyak digunakan di pasaran, yaitu GSM repeater. GSM repeater ini bagi sebagian orang biasa disebut dengan penguat sinyal. Nah, adapun kelebihannya GSM repeater ini, yang pertama, sinyalnya lebih stabil dan radius jangkauan sinyalnya relatif lebih luas, yakni 200 meter sampai 1000 meter. Itu pun bisa lebih tergantung dari jenis repeaternya lagi. Yang kedua, dapat digunakan di lokasi yang minim sinyal, seperti hutan dan pertambangan. Dan kelebihan yang terakhir ialah pemasangannya dan pengoperasiannya yang cukup mudah. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu biayanya yang relatif lebih mahal, karena kisarannya di pasaran itu paling murah bisa 500.000 dan yang paling mahal bisa sampai 5 juta rupiah. Nah, yang terakhir dapat mengganggu gelombang sinyal telepon di sekitarnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Yang lain gimana, Faiz? Yang dipersilahkan. Baiklah, contoh repeater yang saya temukan yaitu optical communication repeater. Repeater ini digunakan dalam sistem komunikasi serat optik untuk meregenerasi sinyal optik dan juga digunakan untuk memperluas jangkauan hubungan komunikasi optik dengan mengatasi kerugian karena redaman serat optik. Repeater ini juga mengoreksi sinyal optik dengan mengubahnya menjadi sinyal listrik, memproses sinyal listrik, kemudian mentransmisikan kembali menjadi sinyal optik. Repeater semacam ini dikenal sebagai optical electrical optical atau OEO karena konversi sinyal. Repeater ini juga disebut dengan regenerator karena alasan yang sama. Dan untuk saya sendiri, contoh yang saya ambil itu radio repeater,
di mana radio repeater berkomunikasi melalui pancaran gelombang elektromagnetik yang dikirim dari pemancar stasiun radio dan diterima oleh perangkat radio. Nah, pada tahap ini pancaran sinyal gelombang elektromagnetik dapat diubah kembali menjadi bentuk suara oleh perangkat radio. Untuk kelebihannya itu tidak membutuhkan banyak biaya, dapat didengarkan siarannya dari jarak jauh, dapat menjangkau daerah dengan akses sinyal yang minim. Untuk kekurangannya, ya tentu saja rentan mengalami gangguan sinyal, ya dikarenakan radio memiliki pancaran gelombang elektromagnetik. Siaran radio tidak dapat diputar ulang kembali, dan radio hanya berbentuk suara. Untuk poin diskusi selanjutnya mengenai masalah apa saja yang terjadi dalam proses transmisi sinyal. Gimana teman-teman? Ya, Mita, persilahkan. Baik, terima kasih. Salah satu gangguan yang dapat terjadi dalam transmisi sinyal adalah atenuasi, di mana kondisi sinyal melemah setelah melalui media transmisi yang jauh. Atenuasi sendiri dipengaruhi oleh jarak yang dilalui oleh sinyal. Semakin jauh sinyal ditransmisikan, maka kekuatan sinyal akan melemah. Lemahnya sinyal ini akan menyulitkan stasiun penerima untuk menginterpretasikan sinyal, sehingga mengakibatkan kegagalan komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Gimana temannya lain? Ya, Lenar. Baiklah, kalau menurut saya sendiri tidak ada masalah pada transmisi sinyal GSM repeater ini. Jarak dan lokasi juga tidak mengganggu jalannya transmisi sinyal. Akan tetapi GSM repeater ini dapat mengganggu gelombang sinyal di sekitarnya. Karena repeater ini dalam tanda kutip mengambil sinyal yang ada di sekitarnya untuk menguatkan satu perangkat saja. Gimana ada yang lain? Baik, untuk saya sendiri masalah yang terjadi transmisi sinyal yang terdapat di transmisi sinyal itu intermodulation atau derau intermodulasi. Biasanya muncul akibat gejala intermodulasi. Jika kita melewatkan dua sinyal masing-masing dengan frekuensi yang berbeda secara bersamaan, memakai medium transmisi yang sama, maka menghasilkan sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan dan perkalian dari dua sinyal frekuensi asalnya. Baik, langsung saja ke poin diskusi berikutnya. Berdasarkan perkembangan teknologi komunikasi digital yang ada, apakah relevan jika terus mengaplikasikan penggunaan transmisi analog dalam komunikasi? Gimana? Ada teman yang ingin mengajukan pendapatnya? Baik, Mita, dipersilahkan. Baik, jadi menurut saya penggunaan sinyal analog itu masih tetap relevan, karena meskipun teknologi komunikasi digital semakin berkembang, tetapi sebagian besar orang tetap masih memilih untuk menggunakan perangkat elektronik yang hanya mendukung sinyal analog untuk mendapatkan informasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Selain karena kebiasaan, faktor lainnya juga adalah kondisi ekonomi, karena biaya sinyal analog jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan sinyal digital. Baik, itu menurut saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Gimana teman yang lain? Teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Baiklah, menurut saya sendiri masih sangat relevan karena perangkat yang menggunakan sinyal analog itu lebih mudah dioperasikan dibandingkan sinyal digital, dan juga biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Terima kasih pendapatnya. Apakah Faiz ingin berpendapat? Jika tidak ada, baik. Untuk pendapat saya sama juga, sangat relevan karena tidak ada salahnya menggunakan media transmisi analog. Ya karena itu penggunanya masih banyak digunakan oleh penduduk Indonesia antar pulau. Masyarakat juga lebih terbiasa menggunakan analog. Itu saja diskusi kelompok dari kami. Mohon maaf apabila salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Marhua Fahri dari kelompok 6. Di sini saya menjelaskan materi mengenai telepon repeater. Telepon repeater merupakan suatu jenis repeater yang memiliki fungsi untuk menyalurkan telepon dengan sinyal yang akan terdegradasi. 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 Telepon dengan sinyal yang akan terdegradasi karena jarak tempuh yang jauh menjadikan sinyal yang diterima oleh para user telepon bisa lebih jelas. Kedua, kelebihan repeater. Sebuah repeater digital yang memperkuat membentuk ulang atau membuat kombinasi dari salah satu fungsi pada sinyal input digital pada traumi ulang. Repeater bekerja pada sinyal fisik yang sebenarnya sehingga jaringan mencoba untuk menginterpretasikan data yang dikirim, bisa menguatkan sinyal. Yang ketiga, kekurangan repeater. Tembaga untuk serat. Kedua, repeater harus diletakkan pada tempat yang tinggi. Tidak untuk secara serius mempengaruhi kinerja jaringan khusus tersambung dengan media yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.